yang jawab salam. Kita doakan semoga Allah mudahkan segala urusan. Allah mudahkan ikhtiarnya untuk melunasi segala hutangnya. Amin. Yang paling kencang yang banyak hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilqa'us salam sunnatun wa radduha wajibun. Baca salam itu sunnah, tapi menjawabnya wajib. Cuman yang lebih baik kalau bertemu itu yang pertama mengucapkan salam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul kurama, ashabal fadilah, Bapak Ketua RW 015, Bapak Rory, yang kita hormati bersama seluruh Ketua RT Perum Telaga Harmoni, dari mulai RT 1 sampai RT 09, yang kita hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta jajarannya, yang kita hormati guru kita Ahina Ustadz Aab, Ahina Ustadz Mustaqim. Tak ketinggalan pula yang senantiasa memakmurkan acara ini, tim Hadroh Masjid At-Taqwa. Semoga beliau ini senantiasa Allah berikan kesehatan, amin. Allah berikan keistiqomahan, amin. Allah berikan kekuatan untuk senantiasa berdakwah dengan seni hadrohnya. Karena hadroh itu dakwah ya Pak ya. Coba kalau gak pakai nyanyian Tola'al badru alaina, tidak ada yang sanggup sampai jam 10. Marhaban ya marhaban, sampai jam 10 gak ada. Tapi kalau ada seninya marhaban ya marhaban, enak gitu kan. Insya Allah sampai jam 11 tim Hadroh Harmoni terus dinyanyikan, dibawakan sampai jam 11 berdiri akan enak mendengarkan. Semoga beliau ini senantiasa Allah berikan keistiqomahan sekali lagi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah mulai dari panitia, para ketua RW, ibu-ibu, anak-anak, sampai jam 9:30 ini masih senantiasa bersama-sama berkumpul. Ini adalah salah satu kegiatan yang luar biasa, disebabkan karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngumpulin orang sebanyak ini kalau tidak ada cinta susah. Rapat DKM itu kalau nggak ada kopinya yang hadir 3 orang. Tapi dengan ada acara maulidan ini luar biasa, dari segenap RT sampai masyarakat per RT ini luar biasa. Saya acungkan jempol, di Basiraya belum ada maulidan keliling seperti ini. Saya hanya sanggup, silakan, saya hanya sanggup 12 hari maulidan di lokasi saya. 12 hari setiap malam maulidan serak
Kata ketua DKM, Ustadz kalau di sini gampang serak. Iya, kata saya. Kenapa? Gak dikasih larutan. Ya, kalau di Harmoni ada larutannya. Kalau gak dikasih larutan gampang serak. Anak Ustadz Hariman. Di Harmoni ini sampai hampir 2 bulan. Saya hitung itu 9 RT hampir 2 bulan. Luar biasa. Di perumahan kami, saya hanya sanggup 2 minggu maulidan keliling. Keburu serak, keburu capek gitu. Mudah-mudahan ini setiap tahun berjalan seperti ini ya Pak RW ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Maulid Rasul tidak ada habisnya. Berbicara tentang suri tauladan Rasul tidak ada kurangnya. Apa yang tidak ada pada diri baginda Rasul, semuanya ada. Bicara Rasul, keluarganya sakinah mawadah, saya sakinah mawadah, Rasul lebih awal. Bicara Rasul ahli perang, Rasul lebih awal. Saya berbicara jadi ketua RW, Rasul pemimpin umat manusia, baik presiden ataupun Rasul. Bicara tentang apapun ada pada diri baginda Rasul. Apa yang tidak ada, Pak? Bicara sabar, Rasul paling sabar. Ustadz saya itu di Pasiraya paling sabar. Kenapa Bapak bisa begitu? Saya jualan sudah 4 bulan, hampir tiap hari nol. Oh begitu. Baru 4 bulan Pak. Dia mengaku paling sabar. Kata saya mondok 12 tahun kekurangan duit, gak bilang paling sabar. 12 tahun Pak Ustadz saya mondok itu, tapi tidak ngaji seperti yang lain. Kalau dulu kan mondok itu masak sendiri ya Pak ya? Masak sendiri. Nyuci baju sendiri. Tidur mah bareng-bareng. Kalau sekarang anak sekarang mondok kayak begitu, 2 hari pulang. Ya Pak ngomong ya, 2 hari pulang. Saya mondok 2 tahun itu bareng dengan kakak saya Ustadz Saidin 8 tahun. Bareng dengan adik saya Ustadz Soleh kurang lebih 9 tahun. Bareng dengan adik saya yang paling kecil Ustadz Sajidin kurang lebih 7 tahun. Musim tungku saya, kayu bakar. Terkenal saya di pesantren itu tukang maling kayu bakar. Itu cerita sabar. Tidak ada yang sepi atau tidak ada yang tidak hadir dalam baginda Rasul ketika berbicara suri tauladan. Di Rasul-Rasul yang lain ada yang tidak ada. Bicara rumah tangga baginda Rasul uswatun hasan. Nabi Isa tidak bisa mencontohkan rumah tangga yang sakinah karena dia tidak Allah izinkan untuk menikah. Bahkan Rasul seorang utusan yang tawadu. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Tawadu, rendah hati. Jabatannya tinggi tapi rendah hatinya. Ada semuanya Rasul. Utusan kita, utusan Allah, mohon maaf, Rasul kita itu adalah manusia, bukan malaikat. Makanya yang kita contoh itu Rasulullah. Kalau kita mencontoh kepada malaikat, kita tidak ngeklek Pak. Malaikat itu kan sama duit tidak mau, sama perempuan tidak open gitu kan.
Tapi Rasul itu manusia basarun walaisa kal basari. Manusia tapi bukan sembarang manusia. Tapi Rasul manusiawi. Rasul juga tidur sama dengan kita. Bedanya di tidurnya Rasul, hatinya tidak tidur meskipun matanya mohon maaf tidur. Kalau kita matanya masih melek, hatinya sudah tidur. Tawadu Rasul sadidal haya'i wat tawadu. Rasul itu manusia tetapi bukan sembarang manusia. Ibu masih ada, Bu? Suatu saat golongan masyarakat Arab memohon kepada baginda Rasul untuk hijrah ke Madinah. Ya Rasulullah, mari kita hijrah. Kalau bahasa sekarangnya, kata Rasul, belum saatnya hijrah karena ada ayatnya. Dulu sebelum arak diharamkan itu halal. Setelah berperang itu minum khamar. Tapi ketika setelah berperang minum khamar, kesiangan sholat asar dan sholat maghrib, datanglah ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibu. Jadi ada ayatnya. Rasul hijrah juga nunggu ayat. Nah, setelah ada ayat hijrah, baginda Rasul mengajak kepada segenap lapisan Arab yang mukminin, yang muslimin untuk berhijrah. Sok kamu dulu hijrah, nanti saya belakangan. Itu pemimpin yang luar biasa. Sok masyarakat dulu hijrah, nanti saya terakhir, kata Rasul. Kata masyarakat Arab saat itu, mendingan rame-rame bagi Rasul hijrahnya. Tidak. Karena yang diincar oleh masyarakat kaum musyrikin saya. Sok kamu hijrah berangkat ke sana. Berangkat sebagian pemimpin yang luar biasa, silahkan hijrah dulu. Gitu. Hijrah masyarakatnya. Rasul belum hijrah. Sementara rumah Rasul sudah dikepung, Pak. Kalau sekarang mungkin Satpol PP kalau sekarang. Dikepung rumah Rasul. Di kamar Rasul, di rumah Rasul ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, baginda Rasul, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidur. Rasul berbicara kepada Ali, wahai Ali, kamu tidur di tempatku. Aku akan berhijrah dengan sahabat Abu Bakar. Ali masih pemuda. Pemuda yang soleh itu, silahkan baginda Rasul hijrah, aku gantikan tempat tidurku. Nyawa segenap darahku aku berikan kepada baginda Rasul. Itu pemuda yang soleh, Pak. Kalau pemuda yang pintar bukan begitu. Ali, kamu tidur di tempatku, aku akan hijrah, kata Rasul. Kalau pemuda pintar, ya Rasul aja di sini aku. Kan yang mau dibunuh Rasul. Itu bedanya pintar dengan soleh. Akhirnya baginda Rasul hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lama kemudian masuk ke guha. Di satu guha, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq cek dulu lokasi. Nah, kalau bahasa sekarangnya itu gladi bersih, Pak RW kali ya. Gladi bersih gitu kan. Dicek dulu dalam gua itu, ternyata ada kalajengking yang menggigit tangan baginda Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tidak mau merepotkan baginda Rasul, meskipun wajahnya sudah
sangat lemes. Dia, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ada apa gerhana? Tidak ada apa-apa. Baginda Rasul tahu Abu Bakar kesakitan. Akhirnya diambillah tangan Abu Bakar, diobati dengan ludah baginda Rasul, tangan Abu Bakar sembuh seketika. Coba kalau diobati dengan ludah kita bagaimana kira-kira? Bagaimana kira-kira Bu? Tidak sembuh. Rasul basarun walaisa kal basari. Rasul kita itu cinta kepada umatnya, kepada kita Rasul cinta, sehingga ketika ada undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril datang kepada baginda Rasul untuk mencabut mohon maaf ruh baginda Rasul. Baginda Rasul yang dipikirkan itu umat. Sakitnya sakaratul maut luar biasa. Dijelaskan dalam salah satu kitab, kalau kita naik ke atas langit, kemudian mohon maaf lubang belakang kita dimasukkan lidi ataupun bambu yang penuh dengan duri, kita turun ke bawah, sakitnya kira-kira seperti itu. Tapi baginda Rasul memohon kepada Allah, sakitnya sakaratul maut bebankan kepadaku, umatku jangan diberi beban yang sangat pedih, berikanlah kepadaku. Itu tanda cinta kita kepada baginda Rasul. Makanya ibu bapak kalau diminta iuran untuk peringatan Maulid Nabi, kasih yang gede. Ya Pak ya, jangan yang sedikit, yang gede. Berapa per rumahnya? 20.000. Saya ngasih 50.000 saja. Tanda cinta kita kepada baginda Rasul. Acara ini tanda cinta kita kepada baginda Rasul, biayai dengan harta benda kita sebagaimana cinta baginda Rasul kepada kita. Memohon cinta Rasul kepada kita, cinta dunia akhir, itu baru cinta dunia. Rasul memiliki sifat wa yuhibbul fuqara wa yajlisu mahum. Rasul itu Pak Bu senang duduk dengan orang yang fakir dan yang miskin dan mencintai mereka. Saya diberi peringatan oleh Kiai, nanti kamu di Bekasi jangan senang deketin orang yang kaya. Makanya di rumah saya jarang deketin orang yang kaya. Tanya aja Pak RW Rodi, Pak Ustadz sini main? Iya Pak, di sini aja. Karena temennya Pak RW Rodi ada lumayan ya Pak RW. Pak mana Pak RW-nya mana? Ada rumput ya. Kamu jangan deketin orang yang kaya. Yang miskin kamu deketin. Oh, kenapa? Rasul yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum. Senang berkumpul dengan orang-orang fakir. Ada satu doa Ibu, mau diamalkan Bu? Pak mau diamalkan Pak? Siap diamalkan? Siap. Jangan bohong ya. Siap, jangan bohong Pak. Tadi udah ikrar tuh siap diamalkan. Doa ini ya doa yang senantiasa diamalkan oleh baginda Rasul. Allahumma ij'alni miskinan. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini sebagai orang-orang yang miskin. Siap diamalkan Pak. Siap? Tadi udah janji loh. Kirain Ustadz mau ngasih doa kaya. Rasul setiap selesai sholat, Allahumma ij'alni miskinan wa mautan miskinan. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini sebagai hamba yang miskin dan matikanlah hambamu ini dalam kondisi yang miskin. Itu doa Rasul. Doa kita ketika duduk setelah sujud pertama, warzuqni ya Pak ya. Setelah sholat, Allahumma inna nas'aluka rizqan katsir halalan thayyiban
Padahal doa Rasul, Allahumma ij'alni miskinan. Makanya Rasul ketika wafat tidak ada harta benda yang berharga pada dirinya, harta bendanya habis dipakai memperjuangkan agama Islam. Itu sifat Rasul. Sadidal haya'i wat tawadu. Rasul tawadu. Rasul rendah hati. Ketika Rasul hijrah ke Taif, Rasul sedang berdakwah, dilempari batu oleh para kaum musyrikin. Jibril bertanya kepada Rasul, wahai Muhammad, maukah engkau aku mohonkan kepada Allah, jadikanlah gunung Uhud ini yang senantiasa mematikan kepada kaum musyrikin. Tapi Rasul tidak begitu. Rasul memohon kepada Allah, Allahumma hdi liqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Yang belum ke masjid, yuk kita jemput, kita doakan setelah maulidan ini masuk masjid di waktu sholat, apa ya? Bukan masuk masjid, bukan waktu sholat, masuk masjid berjamaah di sini bersama-sama dengan kita setelah maulid ini. Ya, maulid ini kan harus ada bekasnya. Cinta kepada Rasul itu harus dibuktikan. Benar gak Bu? Cinta harus dibuktikan, benar gak Bu? Ibu, cinta harus dibuktikan, benar gak Bu? Benar? Benar kata Ibu. Kata Ibu, kalau benar, Bapak jangan ngelarang saya untuk beli online lagi. Sedang marah dibeli online itu Ibu. Di Pasir Raya ada toko yang sangat besar, sekarang nggak buka lagi, kalah sama online katanya. Untungnya usaha saya itu bukan jualan baju seperti orang lain. Ini sambil promosi lah sedikit. Ya, ya. Untungnya usaha saya itu bukan jualan baju, tapi usaha saya itu bikin baju. Ya, apa ya namanya usaha gitu kan. Ya Pak ya, siapa tahu setelah ini Pak Ustadz pesan kaos 25 piece gitu kan, gak apa-apa. Yang kagak boleh itu minta, usaha boleh. Nah, sadidal haya'i wat tawadu. Rasul mendoakan setiap mau sholat, ada orang yang senantiasa meludahi baginda Rasul. Tiap hari diludahi, suatu saat tidak ada yang meludahi, sakit. Rasul paling pertama orang yang menjenguk orang yang sakit karena dia sering meludahi. Dengan izin Allah, saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak contoh uswah yang Allah perlihatkan yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah suri tauladan yang luar biasa. Rasulullah adalah panutan umat Islam yang dalam dirinya tidak ada celak sedikit pun. Di suatu daerah ada seorang ustadz ngadu ke saya masyarakatnya, Pak Ustadz, kalau nyuruh doang bagaimana ya? Maksudnya Pak Ustadz ini nyuruh doang saat berjamaah, terus dianya kagak punya berjamaah. Kata saya, mungkin berjamaahnya di kubah emas gitu. Jadi jangan suudon Pak. Mungkin dia nyuruhnya di Harmoni, saya mungkin berjamaahnya saya di kubah emas. Sedangkan yang baik itu dilalatul hal awla min dilalatil maqol. Yuk salat berjamaah, dia sudah sering berjamaah. Yuk sedekah, dia yang paling gede sedekahnya. Ustadz kan sedekah harus ditutupin.
Sedekah harus disembunyikan. Idharus sedekah la tadullu ar-riya. Memperlihatkan sedekah tidak ada hubungannya dengan riya, Pak. Wa israrus sedekah la tadullu al-ikhlas. Menyembunyikan sedekah bukan juga tanda ikhlas. Sebut, Pak. Infak 50.000, siapa? Tulis hamba Allah. Tapi pakai alamat. D10 nomor 10. Itu rumahnya Ustaz Harun. Pasir Raya D10 nomor 10. Itu infak siapa, Pak? Hamba Allah. Ada alamatnya? Ada. D10 nomor 10. Oh, itu Ustaz Harun katanya. Jangan disebut. Idharus sedekah, memperlihatkan sedekah. Ini saya sedekah 200.000. Bukan tanda daripada riya. Wa israrus sedekah, menyembunyikan sedekah disebut hamba Allah, bukan juga tanda ikhlas. Karena ikhlas itu adalah urusan kita dengan Sang Pencipta. Jadi Bapak kalau ada yang sedekah minta ditulis, itu bukan riya. Silahkan. Gak usah Bapak, gak mau. Urusan ikhlas dan tidaknya bukan urusan kita, urusan yang bisa. Kita menulis. Sadidal haya'i wat tawadu. Cinta Rasul kepada kita di akhirat nanti akan memberikan air minum dari telaga hausa. Rasul-rasul yang lain tidak punya itu. Hauduka sofil mubarak wirduna yauman nusuri. Itu yang akan Allah berikan lewat Rasul kepada kita. Siapa yang akan diberikan? Orang yang ada dalam hatinya keimanan, meskipun sebenih sekecil zarrah. Kelak nanti akan memberikan syafaat baginda Rasul. Tanda cinta Rasul kepada umatnya di hari akhir, setelah Allah memberikan hari kiamat kepada seluruh makhluk, Allah hidupkan kembali makhluk Allah. Yang pertama panitia malaikat Allah. Allah hidupkan Jibril, Mikail, Israfil, sampai Mungkar dan Nakir. Malik Ridwan jadi panitia surga. Malik jadi panitia apa, Pak? Neraka. Jibril dan Mikail Allah suruh untuk mencari kuburan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Jibril dan Mikail, di mana nyarinya? Alam dunia sudah hancur begini. Jibril dan Mikail sujud kepada Allah, memohon petunjuk di mana kubur baginda Rasul. Allah berikan petunjuk yang akhirnya Jibril dan Mikail bangunkan baginda Rasul dalam kuburannya. Rasul bangun. Rasul bertanya kepada Jibril dan Mikail, ayu yaumin hadza. Hari apa ini? Kalau bahasa kitanya, Pak. Ayu yaumi hadza. Hari apa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ma wa'adalahumur rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari yang Allah janjikan. Yang Allah janjikan akan ada hari kiamat, dan Allah berikan kebenaran kepada para utusan yang menceritakan tentang hari kiamat. Rasul dibangunkan oleh Jibril dan Mikail, dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian Rasul terdiam. Kata Allah, wahai Muhammad, apa yang engkau pikirkan? Kata Rasul, ummati. Rasul memikirkan kita. Rasul memikirkan umatnya, tidak memikirkan diri sendiri. Pimpinan itu yang bagus itu memikirkan umatnya.
seperti yang dipikirkan oleh Nabi Nuh kepada kaum dan anaknya yaitu Kan'an. Nabi Nuh alaihissalam seorang Rasul ulul azmi yang Allah berikan cobaan. Umatnya yang beriman Pak 900 tahun hanya berapa? 40 jodoh. Berarti 80. Kira-kira Pak, ketua partai saat ini kalau 10 tahun ada yang nyoblos 1, kira-kira partainya bangkrut atau bagaimana Pak? Bangkrut ya Pak ya? Saya jadi ustadz, kalau di belakang sholat saya setahun cuma 1, saya mendingan pulang kampung dah. Gak ada teman sholat berjamaah. Tukang dagang kalau setahun 10 tahun lakunya 1, bangkrut tukang dagang. Nabi Nuh alaihissalam diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala 900 tahun Allah hidupkan 40 jodoh yang beriman kepada Nabi Nuh, termasuk anaknya sendiri tidak beriman. Nuh memohon kepada Allah. Nuh mengajak masyarakatnya, da'autu qaumi lailan wa nahara, aku mengajak umatku malam dan siang. Walam tajib du'ai illa firara, dia tidak mau mengajak-ajakanku malah kabur. Kemudian Nuh memohon kepada Allah, berikanlah banjir. Allah menyuruh kepada Nabi Nuh, silakan bikin perahu. Nanam kayu dulu, kurang lebih 100 tahun. Setelah nanam kayunya besar, dibikinlah perahu Pak. Kapal yang sangat besar. Masyarakatnya, oh Nabi Nuh tuh hari ini makin gila. Masyarakat yang benci kepada Nabi Nuh, mohon maaf, buang air di sana. Buang air di sana sampai penuh itu. Suatu saat yang sakit juga mau buang air, kepleset, akhirnya jatuh di dalam tumpukan kotoran. Yang tadinya sakit stroke mungkin jadi sembuh. Pulang ke masyarakatnya ditanya, kenapa bisa sembuh? Saya tergelincir di atas kotoran. Yang akhirnya yang sakit kembali mengambil kotoran masing-masing yang ada di dalam kapal Nabi Nuh. Jadi bersih lagi Pak kapalnya. Yang masih sakit kotorannya udah habis, dibersihin sama airnya diminum. Itu dengan izin Allah. Terjadilah banjir. Nabi Nuh alaihissalam di atas kapal ngecek ke bawah. Di pimpinan itu harus ngecek ke bawah. Maaf Pak RW, bukan Pak RW, maaf. Ngecek ke bawah gitu kan. Saya juga sama di sekolah ngecek ke bawah. Tidak duduk di meja saja, mana enggak, ngecek ke bawah. Siapa hari ini yang ngomel-ngomel ke sekolah? Saya di sekolah bagiannya begitu Bu. Pak, bagian menghadapi yang ngomel-ngomel. Kalau udah ngomel-ngomelnya ibu-ibu, saya mendingan tidur saja dah. Dilawan ibu-ibu, dijawab makin panjang bicara. Nah, ngecek ke bawah. Pimpinan itu ngecek. Nuh di atas kapal Nabi Nuh, Kan'an di bawah. Ya bunayya rekam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke atas kapal. Kata Kan'an, tidak mau Dedi gitu. Tidak mau ayahku. Sa'awi ilal jabali ya'simunil ma', kalau banjir aku naik saja ke atas gunung, nanti banjirnya akan ada di bawah kakiku. Itu kan Nabi Nuh alaihissalam memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita sebagai pemimpin harus memperhatikan bawahan kita. Rasulullah SAW ketika bangun, Allah berikan fasilitas surga yang Rasul ingat-ingat itu ummati.
oleh Allah, wahai Muhammad, umatku akan aku selamatkan lewat syafaatmu. Tidak ada yang mempunyai syafaat kecuali baginda Rasul. Di yaumil mahsyar nanti kita berkumpul, kita ada yang tenggelam di bawah keringatnya masing-masing. Ada yang tenggelam sudah sedada, tenggelam sudah selutut, macam-macam. Kita berbondong-bondong mencari syafaat, datang ke Nabi Adam, wahai Adam, berikanlah pertolongan kepadaku. Adam berkata, aku tidak mau, tidak bisa memberikan pertolongan. Aku pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Memakan buah kulti. Berangkat lagi kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, berikanlah syafaat kepada Nabi Isa. Tidak bisa. Saya adalah nabi yang paling miskin, kata Nabi Isa. Jangankan kekayaan, bapak pun saya gak punya, istri pun saya gak punya. Datang lagi kepada Nabi Nuh, tidak bisa memberikan syafaat. Nuh pernah memohon kepada Allah untuk menenggelamkan umatnya. Datang lagi kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim tidak bisa, pernah berbohong 3 kali. Nabi Ibrahim berbohong 3 kali, Pak. Waduh, kita tiap hari bohong gak merasa berdosa ya, Pak. Nabi Ibrahim 3 kali berbohong masih ingat 3 kali. Nah, kita kalau berbohong itu 1 kali, supaya gak kelihatan bohongnya, diganti dengan yang kedua kali. Kelihatan lagi, disulap dengan yang ketiga kali. 1 kali bohong, kita akan ditutupi dengan bohong yang kedua kali. Kedua kali bohong, tutupi dengan bohong yang ketiga kali. Makanya Rasul mengatakan, al-kidbu ra'su kulli khati'atin. Bohong itu adalah induknya setiap kesalahan. Ibu jangan bohong ke bapak, bapak juga jangan bohong ke ibu. Jujur, Pak. Bapak di dompet bilangin aja, nih Bu, untuk ongkos 1 juta di sini, simpan. Saya di dompet itu gak kurang dari 200.000 untuk ongkos. Harmoni kan, kalau malam-malam takutnya ada yang minta kencelengan di jalan, saya kasih gitu. Bapak jangan bohong, duitnya lihatin dulu ke ibu, nih Bu uang segini. Dan ibu juga jangan suka lihatin dompet bapaknya ya Bu ya. Tidak boleh itu Bu. Saya sama istri itu Pak, ada uang 5.000 hilang di dompet, saya tahu. Oh iya, terima kasih. Ya. Kata saya, Mi, Abi hilang uang 55.000. Iya, diambil. Ganti kan? Kenapa diganti? Itu uang buat ongkos. Uang untuk makan ABCD udah saya kasih. Saya tidak berbohong, uangnya dilihatin. Karena bohong adalah salah satu kunci induknya setiap kesalahan. Datang lagi kepada baginda Rasul yang memberi syafaat kepada kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Maulidan ini buktikan tanda cinta kepada baginda Rasul, sebagaimana Rasul memberikan kecintaannya kepada umatnya. Syafaatnya Allah berikan. Oh, yang tidak berisik itu orang anak ganteng ya. Siap. Gak ganteng tuh. Yang bicara kurang ganteng. Jadi kasih hadiah ya sama Pak RW. Yang memberi syafaat baginda Rasul, Pak, bukan nabi yang lain. Lalu sekarang kita, kecintaan kita kepada baginda Rasul kita buktikan dengan memperbanyak baca sholat. Baca sholat. Kita buktikan dengan sholat berjamaah. Bapak ingin tenang hidupnya, Pak, ingin tenang, ikuti kiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin tenang hidup, 1, istiqomah sholat berjamaah.
dibaca oleh anak kita Al-Quran ya Pak. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Hidup kita ingin tenang, satu Pak, salat berjamaah. Sok buktikan tenang. Karena Allah berjanji, janji Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan sulaya dengan janjinya. Beda dengan janji-janji kampanye. Besok kalau menang, saya akan ratakan di jalan. Bebas banjir. Dalam kenyataannya banjir bebas. Gitu. Janji Allah la yukhliful mi'ad. Ada yang datang ke rumah, Ustaz tolong kampanye. Nah, saya mah gak bisa yang begitu, Mbak. Saya kasih duit lah, masa 2 juta. Ah, banyakan saya duit Pak. Saya gituin Pak. Bapak cuma 2 juta. Saya minta ke jemaah bisa lebih dari itu. Saya gituin. Kampanye Ustaz janganlah. Itu mau urusan orang lain. Urusan kampanye mau urusan yang lain. Janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Salat berjamaah. Apa yang Allah berikan? Alladzi at'amahum min ju'. Allah akan hilangkan daripada diri kita kelaparan. Allah akan berkahi hidup kita. So, Pak, 40 hari Pak berjamaah. Bapak di belakang imam. Setiap takbiratul ihram pertama Bapak bareng dengan imam, di belakang imam, mohon maaf. Allah akan beri 2. 1, alladzi at'amahum min ju'. Yang kedua, wa amanahum min khawf. Allah akan hilangkan daripada diri kita rasa takut. Takut esok hari saya kalau di PHK, istri saya bagaimana? Istri kita belum tentu mikirin sampai ke sana. Hilangkan dengan terapi sholat berjamaah 40 hari saja. 37 Bapak ketinggalan, ulangi dari pertama. Supaya janji Allah yang 2 Allah berikan. Terapi sholat berjamaah. Yuk kembali. Karena maulid ini adalah salah satu pelajaran bagi kita. Intinya mencintai baginda Rasul, caranya amalkan sunnah. Siapa berjamaah Pak? Siapa? Insya Allah. Kalau insya Allah besok gak berjamaah Ustaz kan udah insya Allah. Insya Allah itu untuk mengerjakan pekerjaan esok hari atau kapanpun yang akan dikerjakan, bukan untuk ngeles. Kemarin gak berjamaah, udah insya Allah katanya. Bukan begitu. Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah besok akan kemana? Besok saya akan ke Madinah misalkan. Tidak pakai insya Allah. Datanglah ayat Al-Quran. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah engkau berkata esok siap kecuali diawali dengan kalimat insya Allah. Tapi bukan untuk meles. Kemudian bilang insya Allah. Kerja bakti Pak, insya Allah siap. Pak RW udah keliling. Bapaknya kemana? Kata bapaknya ke anaknya, kalau ada yang nanya, bapak bilang ke Jakarta. Ada bapaknya nak? Kata bapak ke Jakarta. Bapaknya mana? Itu di dapur katanya. Anak mah gak berbohong. Jangan diajarin bohong. Ada itu setiap keliling, setiap kerja bakti saya kan sama Pak RT, sama Pak RW di Basiraya memonitor. Ada. Kata saya itu jaga kerja bakti kasih surat Pak RW. Surat pindah. Pak RW kasih surat pindahnya. Kerja bakti itu bukan harus gali, bukan.
silaturahmi. Baru bisa ngangkat got yang kotor dengan biaya sekian diupahkan ke orang lain. Tapi intinya silaturahmi. Ada orang kan baru ya yang nggak mau ronda, ada baru ada. Orangnya yang mana? Yang nggak mau ronda. Ronda Pak setiap seminggu sekali. Gak ikut. Ya. Silaturahmi. Saya dulu ronda Pak. Ada namanya di sana. Ustadz Harun. Minggu pertama bulan Januari saya ronda. Kata Pak RT, Ustadz tulis gak apa-apa, saya silaturahmi dengan jemaah. Intinya silaturahmi. Setelah kita memperingati Maulid ini, yuk amalkan sunnahnya Pak. Di antaranya sholat berjamaah. Berjamaah ini wajib. Abdullah Ummi Maktum matanya mohon maaf buta. Bertanya kepada baginda Rasul, wahai Rasulullah, bolehkah aku meninggalkan berjamaah? Rasul menjawab, as-sami'tu nida. Apakah engkau mendengar adzan? Sami'tu. Berjamaah. Matanya buta. Bagaimana dengan kita yang kondisinya masih sehat walafiat? Wajib. Jangan nitip terus sama pengurus. Berjamaahnya itu nitip terus kepada pengurus. Akhirnya nanti pahalanya ke surganya, dia ke surga, dia nitip terus, nggak bisa. Fardu kifayah itu dikerjakan dapat pahala, kagak dikerjakan kita rugi. Kalau definisi fardu kifayah dikerjakan dapat pahala yang mengerjakan yang lainnya berkewajiban, kagak bakal ada yang mau. Seperti memandikan jenazah, Pak. Saya di Pasir Raya keliling, banyak yang sudah punya sertifikat memandikan jenazah. Tapi kalau memandikan jenazah itu gak mau. Alasannya repot, Ustaz. Urusan musibah orang lain jangan ada repot. Pernah gak saya ke Harmoni di Bel? Ustaz ada yang meninggal, wah saya repot. Tanya Ustaz gak pernah saya. Ada musibah saya paling depan. Kalau Bapak nanggap podcast saya kalau nggak diundang nggak hadir. Kalau undangan akikahan, undangan syukuran yang lain-lain, kalau nggak diundang jangan hadir. Kalau musibah tidak diundang harus hadir. Tidak pernah saya kalau sehat, maaf Ustadz, saya lagi kurang sehat, pasti saya hadir. Karena musibah harus kita urus bersama. Tanda cinta kepada baginda Rasul, yuk amalkan sunnahnya Pak. Salat berjamaah, cintai fakir miskin. Istri kita sayangi sebagaimana Rasul menyayangi istri-istrinya. Yang kedua sebagai tanda cinta kita baginda Rasul, amalkan, perbanyak baca sholawat. Bapak sebelum sholat, bangun tidur, baca sholawat. Sebelum Bapak menunggu iqomah, Bapak amalkan. Ya Latif, ya Latif, sebanyak-banyaknya. Ini ijazah dari almarhum Mbah Maimun. Amalkan, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Amalkan. Perbanyak sholawat. Diganti bacaan sebelum tidur itu biasanya kita pegang HP sebelum tidur kuat 2 jam ya Pak, kuat ya? Ganti dengan sholawat. Mobil Legend digantilah dengan sholawat. Coba ya, ibu-ibunya lihatin Lajada, ganti dengan sholawat Bu. Red Lajada, masukin keranjang. Ganti dengan baca sholawat. Sebagai bukti kita cinta kepada baginda Rasul. Yang ketiga, bukti cinta kita kepada baginda Rasul, amalkan 2 Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan adanya datang ke majelis ilmu. Datang Pak ke majelis ilmu itu, sok ada di gang ini ada majelis ilmu, silahkan datang. Saya sangat salut dengan Pak RW itu. Jarang ada RW mau maulidan. Terus terang saya jarang. RW itu senangnya poli gitu. Poli bagus, maulidan juga bagus, harus seimbang.
Makanya Pak RW ini jangan pilih lagi nanti. Pak RW pilih lagi ya. Jarang ada RW seperti ini. Saya di Pasir Raya udah 12 tahun. RW itu senangnya kegiatan yang berbau-bau seperti itu. Kalau suruh maulidan kagak hadir, ada perlu Pak Ustadz kata. Saya lagi yang sambutan. Saya kan penasihat RW di Pasir Raya itu. Saya lagi yang sambutan. Mana gak dikasih amplop lagi sambutannya. Gitu Pak. Jadi sekali lagi, amalkan Al-Quran dan As-Sunnah kecuali dengan kita hadir ke majelis ilmu. Kelak nanti di yaumul akhir tidak akan ada orang yang prihatinnya lebih kecuali orang yang tidak pernah hadir ke majelis ilmu. Asadun nasi yaumal qiyamati hasratan rajulun amkanahu talabul ilmi walam yatub. Kelak di yaumul qiyamah akan ada orang yang sangat prihatin, sangat bersedih. Siapa dia? Orang yang mampu mencari ilmu tapi dia tidak berangkat. Gitu Pak. Yuk cari ilmu, berangkat sama-sama, amalkan. Bersedih nanti, turunlah dalam Al-Quran wa kunna walau kunna nasma'u aw na'hilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surah apa itu Pak? Lau kunna nasma'u aw na'hilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah aku dulu mendengar pengajian, memahami ilmu agama, saat ini tidak akan ada berada di neraka sa'ir. Itu ruginya orang yang tidak mencari ilmu. Sok cari ilmu Pak. Di masjid Telaga Harmoni Talabul Ilmi itu dikasih kopi gratis Pak ya. Kopi gratis. Kalau perlu ngajinya dikasih makan silahkan. Itu sebagai servis kita, sebagai servis para pengurus masjid, manajemen memakmurkan masjid, silahkan. Saya di pengajian sekarang Pak, kata saya ke DKM, kasih kopi, tanya yang masuk, ngopi apa? ABC, seduhin ABC. Kopi apa? Apa api? Seduhin. Kata saya kalau banyak duit DKM yang ngaji kasih amplop 10.000, jangan banyak-banyak. Sebagai servis kita. Karena yang berjamaah banyak, tapi kalau yang hadir talim kurang banyak. Semalam saya ngaji di Masjid Jami Pasir Raya Pak. Makanya gak hadir ke RT 4 ya. Lemes badan saya. Ngaji dari jam 6:30 sampai kurang lebih jam 7:30 kurang lebih. Segede Masjid Jami Pasir Raya. Yang hadir berapa Pak? Ini sundanya gimana? 12 orang. Takut kedengeran nih. 12 orang. Kata saya, ini mampu bayar ya buat bensin. 12 orang. Segede itu masjidnya. Ada yang nyender, ada yang di sini luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Hadir ke majelis ilmu sebagai tanda kita cinta kepada baginda Rasul, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, harus ada gurunya supaya kalau nanti kita di yaumul akhir tidak bersedih. Hadir ke majelis ilmu, cintai anak yatim, jadi orang yang bermanfaat banyak. Orang itu tidak perlu baik, yang paling baik itu khairun nasi man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia dialah orang yang paling bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam berapa, Pak? 10 pas. Jam 10 pas ya. Sudah waktunya istirahat. Tadi Pak RW, bosan jangan lama-lama katanya. Jangan lama-lama katanya. Waktunya istirahat, dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari kekurangan saya sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Intinya setelah maulid ini, yuk isi masjid kita.
Karena masjid adalah lambang persatuan. Mau Bapak jadi manajer, mau Bapak jadi apa saja, masuk ke masjid, buka sendal, datang yang paling awal di depan, silahkan isi masjid kita. Yang kedua, kekompakan yang sudah dibangun oleh Pak RW, dibangun oleh kita semua, yuk kita tingkatkan. Yang ketiga, mari kita bersama-sama mencintai baginda Rasul dengan cara mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dari kehilapan saya sendiri. Oh, langsung berdoa. Jadi dua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suman. Allahumma ij'alna minas syakirin waj'alna minas sabirin waj'alna min jumlati ibadikal mutawakkilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah para panitia, segenap masyarakat yang mendukung acara Maulid ini, jadikanlah sebagai hamba-hamba yang senantiasa pandai bersyukur. Jadikanlah hamba sebagai hamba yang senantiasa pandai bersabar. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada masyarakat RT 5 khususnya, umumnya masyarakat Telaga Harmoni pada umumnya. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami, para RT, ketua RW, para ketua RW, ketua RT, para pengurus DKM, para jemaah semuanya. Allah berikan kesabaran dan ketabahan, Allah berikan keistiqomahan. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai anak yang sholih dan sholihah. Ya Allah, jadikanlah kami di sini, berkumpulnya kami di sini telah nanti menjadi saksi bahwa kami mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min jumlati ibadikal mutawakkilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tidak ada teks yang ditemukan di